Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Saya Nazwa Arin Permana, nomor absen 24. Saya Nafis Atul Sofyan, absen 22. Saya Saya absen 31. Saya Lukman Kobi absen 13. Saya Dian Bilal, absen 1. Baik. Lanjut. Lanjut ya. Ada apa aja? Ada pengertian, fungsi, jenis, prinsipnya ada strategi konvensional, produk barang, dan lembaga penyakit simpanan. Lanjut. Pengertian bank akan dijelaskan oleh Sal. Bank adalah lembaga keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menerbitkan rekening atau banknot. Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil lainnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup. Lalu fungsi lainnya adalah bank sebagai media sarana, memberikan jasa layanan dalam lalu lintas, dan terakhir ada fungsi manajemen produksi berjalan dan neraca. Selanjutnya jenis bank akan dijelaskan oleh Sarda. Baca sarja, diam aja. Jenis-jenis bank. 1. Bank sentral. Bank sentral adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter suatu negara. 2. Bank umum. Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. 3. Bank kreditan rakyat (BPR) dan bank kreditan rakyat adalah salah satu jenis dari bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposit, rencana, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan. 4. Bank milik pemerintah. Jadi selanjutnya adalah bank milik pemerintah. Ini model liga atau pendiriannya dimiliki oleh pemerintah. Bank milik swasta. Selain bank milik pemerintah, jenis lain yang ada di Indonesia adalah bank milik swasta. 6. Bank asing. Jenis bank selanjutnya ada di Indonesia adalah bank milik asing, di mana kepemilikan dari bank ini dipegang oleh pihak asing atau luar negeri di Indonesia. 7. Campuran. Jenis bank selanjutnya adalah bank milik campuran, di mana saham dari bank ini dipegang oleh pihak luar dalam negeri, sehingga pemilik saham dari bank campuran merupakan pihak asing dan pihak swasta nasional. 8. Bank investasi. Jenis bank selanjutnya yang bisa ditemukan adalah bank investasi. Melansir Setarsi, bank investasi adalah lembaga keuangan yang berfokus menciptakan modal untuk perusahaan sehingga pemerintah. Selanjutnya ada prinsip bank yang akan dijelaskan oleh Nafis. Prinsip pertama itu ada yang dari dengan nilai. Kalau dengan nilai itu tidak berbasis nilai dan pokoknya bank syariah mah halal. Nah, kalau konvensional mah jadi bebas ke nilai-nilai agama gitu. Jadi enggak berkaitan dengan agama. Kalau pertumbuhan dana bank syariah itu kan halal ya, halal itu berarti enggak bunga ya, enggak bunga. Nah, kalau konvensional ada bunga, ada uang dari bunga, jadi bunganya tuh dijual. Nah, jadi penjualan dari konvensional ini jadi uang, ya itu yang
pandangan pada uang. Nah, pada uang ini bank syariah tidak memperdagangkan uang gitu, karena dia halal ya. Kalau konvensional perdagangan uang sebagai barang, nah kayak yang pertumbuhan dana ini. Jadi konvensional itu ada sebuah kontribusi dari bunga ke uang gitu. Selanjutnya ada produk-produk bank yang akan dijelaskan oleh Sultan. Produk bank yang pertama ada tabungan. Produk bank tabungan ini merupakan kegiatan operasional bank yang dikenal oleh masyarakat. Tabungan tidak hanya terdiri atas satu produk, namun kini telah berkembang menjadi beberapa jenis. Mulai dari tabungan rencana, tabungan haji, tabungan berjangka, dan lain sebagainya. Produk tabungan ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, buku tabungan. Setiap nasabah yang memiliki tabungan di bank akan mendapatkan buku rekening. Buku tersebut untuk mengetahui informasi dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Yang kedua, ATM, kartu anjungan tunai mandiri atau ATM, dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan yang dibutuhkan nasabah. Dua, deposito, produk perbankan lainnya yang juga untuk populer di kalangan masyarakat adalah deposito. Secara karakteristik dasar, deposit ini memiliki fungsi yang sama dengan tabungan sebagai sarana penyimpan dana, namun berbeda dengan tabungan yang dananya bisa Anda atur atau ambil setiap saat. Produk perbankan ini memiliki tenggat waktu tertentu sebelum Anda dapat kembali mengambil dana yang telah Anda salurkan di dalam deposito, yaitu sekitar 1 sampai 12 bulan. Selanjutnya kredit. Kartu kredit merupakan bagian dari produk kredit yang ditawarkan oleh bank. Produk perbankan ini merupakan salah satu dari 3 fungsi bank yang memastikan untuk dapat membantu masyarakat. Dalam produk perbankan ini, lembaga bank dapat membantu seseorang atau badan usaha untuk bisa membeli sesuatu barang dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan tentang kredit sebagai produk perbankan ini tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998. Yang keempat, giro. Bagi perorangan, mungkin giro merupakan salah satu produk perbankan yang asing. Pasalnya, kehadiran giro lebih sering digunakan sebagai produk perbankan tabungan oleh badan usaha. Berbeda dengan tabungan yang biasa bisa dicairkan dengan melalui ATM, produk perbankan satu ini belum dapat dicairkan menggunakan cek atau BNN. Oh, udah minta. Selanjutnya di sini ada LPS yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian LPS. LPS sendiri itu merupakan singkatan dari lembaga menjamin simpanan. Pengertiannya, LPS adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Fungsi LPS di sini selain menjamin simpanan nasabahnya, LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan yang sesuai dengan kewenangannya. Di sini ada studi kasus. Yang pertama ada judul beritanya, kasus dana talangan Bank Senturi tahun 2008. Saya akan membacakan permasalahannya terlebih dahulu. Bank Senturi yang 70% sahamnya dikuasai oleh Robert Tantular, RAR dan Hau dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Senturi mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai 1 triliun rupiah dari Bank Indonesia. Karena pengajuan fasilitas
jangka pendek, Bank Indonesia mulai menempatkan pengawasannya. Pemegang saham Bank Senturi ternyata mayoritasnya tidak menjalankan LOC atau letter of credit. Maka Bank Indonesia mengajukan pemulangan cekal seluruh pengurus Bank Senturi dan pemegang sahamnya kepada Menteri Keuangan. Singkatnya, jadi di sini tuh ada kasus Bank Senturi yang meminjam dana pinjaman sebesar 1 triliun rupiah kepada Bank Indonesia. Namun Bank Senturi ini tidak bisa mengalami masalah likuiditas sehingga tidak bisa membayar 1 triliun rupiah itu kepada Bank Indonesia. Maka dari kasus ini LPS menindaklanjuti masalah dengan yang pertama mengambil alih kepemilikan Bank Senturi ini dengan menguasai 90% lebih dari saham Bank Senturi. Juga memutuskan pula untuk mengganti nama dari Bank Senturi Tbk menjadi Bank Mutiara Tbk. Dengan kata lain, di dalam kasus ini Bank Senturi telah menjalankan, merumuskan serta menetapkan penyelesaian bank gagal yang tidak bersifat sistemik serta menjalankan penyelesaian masalah yang berdampak sistemik. Juga dalam hal ini Bank Senturi telah menyelesaikan permasalahan ini dengan mengambil kewenangan atas segala hak dan wewenang pemegang sahamnya, yaitu terima hak dan wewenang RUPS-nya. Di sini ada catatan tambahan kalau misalnya LPS itu menjamin simpanan nasabahnya itu dapat berbentuk giro atau kredit giro, tabungan dan lain sebagainya. Ayo. Boleh. Ada yang mau bertanya setelah pemaparan materi tadi? Aku izin bertanya. Ya, gimana? Waktu pas aku lihat presentase di Google itu, bank konvensional dan bank syariah itu lebih banyak peminatnya di bank konvensional. Padahal waktu pas aku cerna pembahasan kalian itu dari Nafis, bank syariah itu kan lebih bebas bunga ya. Kenapa orang-orang lebih memilih bank konvensional? Ya, izin jawab ya. Mungkin kalau dari kasus sekarang tuh ya, bank syariah tuh banyak banget berita kayak ini palsu atau ada penipuan gitu. Jadi mereka memilih ke konvensional gitu. Mungkin menurut fakta aku ya. Jadi menambahkan kalau misalnya bank konvensional itu kan lebih umum gitu ya, terus akses untuk menggunakannya juga lebih gampang, jadinya banyak yang pakai bank konvensional daripada bank syariah. Kayak bank mandiri, BCA gitu, itu kan lebih gampang ya kalau misalnya mau bayar. Kalau bank syariah kan kayak jarang atau Boleh. Kan kalau di Sabtu ada bank syariah, kalau di Kristen ada bank apa? Bang Eso. Bang Pos. Gak ada, gak bisa. Gak baca. Netral bos, BCA bisa, mandiri bisa. Gak ada. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau dia Apa perbedaan antara lembaga keuangan dengan lembaga keuangan bank sama non-bank. Bank sama non-bank. Bang Sandra, Bang Esa, Besar. Lembaga bank dan lembaga non-bank. Yang kali ini kita Hey.
Oke, semua jawab. Jadi bedanya lembaga bank sama non-bank itu kan lembaga bank mah yang tadi dijelasin ya. Kalau lembaga non-bank itu kayak yang kemarin sebelumnya dijelasin pasar modal, terus pegadaian bisa, terus apa lagi ya? Tinggal koperasi bisa, politik. Tahu nggak? Oke. Siapa lagi? Udah kan? Itu tadi. Berdua. Ya, boleh lagi kan? Oh, kosong. Sok ada lagi, sok. Ada yang belum ngerti kan? Apalagi yang LPS tadi. Sok. Udah nggak ada. Kalian tidak melihat azab orang yang suka bertanya? Ya Allah, kamu. Udah. Udah. Sekian dari kami. Terima kasih ya, sok silakan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum